Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga saat ini. Ikhwatal Islam, kaum muslimin, pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pada sore hari ini kami dapat menemani Anda di layar kaca Anda untuk mengikuti program kajian kita, yaitu kajian Hikmah Akikah dalam Tarbiyah yang merujuk kepada kitab Fikih Tarbiyah Al-Abna yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Dan tentunya kajian pada sore hari ini akan dibawakan oleh guru kita, yaitu Al-Ustadz Nafi Zainuddin LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Dan tentunya setelah kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz nanti, pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya seputar kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz dapat menghubungi kami di line telepon 0813 1829 4352 atau melalui pesan singkat WhatsApp 0813 1445 5557. Baik, alhamdulillah saat ini pemirsa Ahsan TV telah terhubung bersama kami oleh Ustadz Nafi Zainuddin melalui layanan Skype di kediaman beliau di Temanggung, Jawa Tengah. Sebelum kita memulai kajian pada sore hari ini, kita sapa Ustadz sejenak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz di Temanggung Ustadz? Alhamdulillah, hayyakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matillahi wa fadlih. Alhamdulillah Ustadz. Ya, semoga sore hari ini Allah memudahkan urusan dan kegiatan Ustadz dan beserta keluarga Ustadz. Baik pemirsa Ahsan TV, langsung saja kita menyimak kajian pada sore hari ini. Kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafaddal mashkuran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita menjalani puasa Ramadan pada hari yang ke-7. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, qiyam kita, dan seluruh amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan barakah, rahmat, maghfirah, dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita takwa di akhir kita menjalani ibadah puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, tema kita pada sore hari ini adalah berkaitan dengan hikmah tarbawiyah dari syariat akikah. Kita mengetahui bahwa setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya adalah bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Khususnya di dalam masalah tarbiyah, syariat akikah mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya salah satu hikmah yang terbesar dari syariat akikah adalah membersihkan anak yang terlahir baik dari kotoran zahir ataupun dari kotoran batin. Kita tahu bahwasanya tidak satu maulud, tidak satu bayi yang terlahir melainkan syaitan berusaha untuk ikut campur tangan, menggoda sejak awal dan mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa-masa datang buat seorang anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 64, "Wasyarikhum fil amwali wal aulad." Dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan juga pada anak-anak. Oleh karenanya salah satu di antara perlindungan yang bisa dilakukan oleh seorang muslim adalah memberikan akikah kepada al-maulud yang baru terlahir. Kita tahu bahwasanya syariat ini adalah syariat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Syariat yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak hadis-hadis dan anjuran-anjuran. Kita bisa lihat betapa ini sudah menjadi kesepakatan bahkan jumhur ulama bahwa syariat akikah adalah syariat yang dilakukan di kalangan kaum muslimin. Tidak ada perbedaan di kalangan mereka tentang pensyariatannya. Kalaupun ada, sesungguhnya yang rajih adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan untuk cucu-cucunya dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in melakukan untuk anak-anak mereka, dan itu adalah sebaik-baik uswah dan sebaik-baik contoh untuk kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari mengatakan, "Ma'al ghulami aqiqatun fa ahriku 'anhu daman wa 'amitu 'anhu al-adha." Bersama kelahiran seorang anak ada penyembelihan akikah, maka alirkanlah darah sembelihan hewan akikah untuknya dan buanglah kotoran darinya. Kemudian diriwayatkan dari Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suh." Setiap bulan, setiap bayi yang terlahir itu tergadai dengan akikahnya, maka disembelih untuknya sembelihan pada hari yang ketujuh, kemudian diberi nama dan dicukur kepalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih. Juga diriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anil ghulami syatan mukafiatan wa anil jariyati syatun." Rawahu Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Untuk seorang anak laki-laki maka disembelih 2 ekor kambing yang sama baik usianya ataupun bagusnya kambing tersebut, dan untuk seorang anak perempuan maka disembelih 1 ekor kambing. Dalam riwayat yang lain, Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'uqqa 'anil jariyati syatan wa 'anil ghulami syatain." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk menyembelih sembelihan akikah bagi seorang anak perempuan 1 ekor kambing,
dan bagi seorang anak laki-laki 2 ekor kambing. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menganjurkan kita untuk melakukan akikah. Dan ini adalah sebuah syariat yang mempunyai hikmah sangat besar, juga berpengaruh kepada tarbiyah anak. Bahwa seorang anak akan mendapatkan banyak kebaikan dan tidak terhalang dari berbagai kebaikan apabila telah diakikahi. Ya. Dari Ummu Qurs Al-Ka'diyah, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akikah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anil gulami syatan wa anil untha syatun la yadurrukum dhukranan kunna aw inatha." Untuk anak laki-laki disembelih hewan akikah 2 ekor kambing. Sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Tidak mengapa, tidak menjadi masalah apakah kambing-kambing itu adalah kambing-kambing yang jantan atau kambing-kambing yang betina. Hadis ini juga hadis yang sahih dan diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita melakukan syariat di samping karena perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam akidah Islamiyah ada penanaman di mana syariatul Islam adalah syariat yang sempurna. Dan di antara kesempurnaan itu beberapa hal harus menselisihi syariat Ahlul Kitab, karena Allah Subhanahu wa taala telah menggantinya dengan syariatul Islam. Sebagian syariat mereka dikukuhkan oleh Islam, tapi sebagian harus diselisihi, dan itu harus berdasarkan nas, baik Al-Quranul Karim ataupun sunnah nabawiyah yang sahihah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal yahuda ta'uqu 'anil ghulam wa la ta'uqu 'anil jariyah. Fa'uqu 'anil ghulam syatayn wa 'anil jariyah syah." Rawahul Baihaqi. Bahwasanya orang-orang Yahudi mengakikahi anak laki-laki, tetapi mereka tidak mengakikahi untuk anak perempuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, fa'uqu, berakikahlah kalian untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Inilah syariat kita, syariat yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat ini dicontohkan langsung oleh beliau saat kelahiran Hasan dan juga kelahiran Husain, kedua cucu beliau alaihi salatu wassalam. Dan para sahabat pun ridwan alaihim ajma'in juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim, adalah untuk membersihkan segala kotoran. Di situ ada makna-makna yang begitu dalam, yang kita bisa ambil pelajaran-pelajaran yang sangat banyak insyaallah taala. Sebelum itu kita akan berbicara tentang asal-usul penamaan akikah. Ada beberapa pendapat di dalam hal ini, akan tapi di antara pendapat yang rajih insyaallah taala adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwa beliau menjelaskan akikah itu berasal dari kata penyembelihan itu sendiri, yakni penyembelihan hewan, yaitu bahwasanya dilakukan penyembelihan hewan untuk maksud tertentu. Apabila kembali kepada akar kata dari kata akikah ini, maka didapatkan beberapa syair pendukung yang mendukung pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Di antaranya adalah syair yang mengatakan, biladun biha aqash syababu tamaimi wa awwalu ardhin massa jildi turabuha. Sebuah negeri yang para pemudanya telah memotong kalungnya. Aqash syababu tamaimi. Jadi kata aqqa di dalam bait syair ini artinya adalah memotong. Tamaim, kalung-kalung mereka. Aqash syababu tamaimi. Wa awwal ardhin massa jildi turabuha. Dan negeri pertama yang menyentuh kulitku adalah tanahnya. Dari bait syair ini dapat diketahui bahwa asal makna dari aqqa adalah memotong. Senada dengan itu,
ada sebuah nazam yang lain, biladun biha nitat alayya tamaimi wa qata'na anni hina adrakani akli. Biladun sebuah negeri, biha nitat alayya tamaimi, pada negeri tersebut kalung-kalungku dililitkan kepadaku, wa qata'na anni, dan mereka memotongnya dariku, hina adrakani akli, ketika balik menghampiriku. Jadi bait syair ini sama dengan bait yang sebelumnya dan menguatkan pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Oleh karenanya Abu Umar Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala menjelaskan bahwa ulama-ulama mutaakhirin mendukung pendapat Imam Ahmad. Mereka mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala itulah yang populer dalam syair-syair bahasa Arab. Maka wallahu ta'ala alam, menurut bahasa atau menurut etimologi, asal dari makna aqqa ya'uqu aqiqah adalah menyembelih hewan, ya, atau menyembelih atau memotong. Dalam hal ini adalah penyembelihan terhadap hewan. Pemirsa yang dirahmati Allah, sangat dianjurkan bagi kita untuk melakukan syariat akikah ini, ya. Oleh karenanya, barang siapa yang mendapatkan, alhamdulillah. Barang siapa yang tidak mendapatkan, maka hendaknya dia berusaha untuk mendapatkannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk perkara ini. Di dalam sebuah hadis dikatakan, man wulida lahu waladun fa ahabba an yansuka anhu falyaf'al. Anil gulami syatan mukafiatan wa anil jariyati syatan. Barang siapa yang dikaruniai seorang anak, dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, dan cara bersyukur itu adalah sesuai dengan syariat. Salah satu di antara cara syukur itu adalah dengan melakukan akikah. Barang siapa yang dikaruniai seorang anak dan ia ingin beribadah dengan menyembelih hewan akikah baginya, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Untuk gulam syatan, 2 ekor kambing mukafiatan yang serupa baik usianya ataupun kebagusannya, wa anil jariyati syatun, dan untuk seorang anak wanita maka hendaklah disembelih seekor kambing. Dan ketentuan ini adalah ketentuan yang memang sudah diatur di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Juga ada hikmah, karena seorang laki-laki mempunyai peran yang berbeda dengan seorang perempuan, dan beberapa hukum juga berbeda. Maka syariat akikah mengatakan bahwa untuk laki-laki 2 ekor kambing, dan untuk seorang anak perempuan 1 ekor kambing. Kapan waktu yang dianjurkan untuk ini? Ya. Kita mengetahui bahwasanya tadi di dalam hadis yang pertama disebutkan yauma sabi'i, yaitu pada hari yang ke-7. Oleh karenanya ini menjadi patokan utama, ya. Meskipun tidak harus, kalau tidak bisa terlaksana dengan persis seperti itu, ya. Saleh Ibnu Ahmad bertanya kepada ayahandanya Imam Ahmad rahimahullahu taala, mengatakan bahwasanya ayahku menjelaskan tentang akikah, dan beliau mengatakan bahwa hewan akikah itu disembelih pada hari yang ke-7 dari kelahiran seorang anak. Bila itu belum terlaksana, maka dilaksanakan pada hari yang ke-14. Bila itu belum terlaksana, maka dilaksanakan pada hari yang ke-21. Asal daripada perhitungan ini adalah riwayat yang dinisbatkan kepada Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dan tentu beliau lebih mengetahui tentang syariat ini. Beliau menyaksikan sendiri bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat melaksanakan syariat tersebut. Al-Maimuni menjelaskan bahwa asal daripada perhitungan ini adalah kembali kepada riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dalil yang memperkuat tadi kita sudah sebutkan di muka, dan kita ingatkan, al-ghulam murtahanun bi'aqiqatihi tudba'u anhu yawmas sabi' wa yusamma, ya.
bahwasanya seorang anak itu tergadai. Apa maksud tergadai? Insya Allah nanti kita jelaskan. Ya. Tergadai dengan sembelihan akikahnya. Maka disembelih hewan akikah untuknya pada hari yang ketujuh. Dan kambing yang disembelih baik jantan atau betina tidak masalah sebagaimana riwayat tadi yang kita bawakan. Ya. Dan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan akan syariat ini sehingga sebagian ulama mengatakan kalau seandainya seorang harus berhutang maka berharap bahwa hutang itu segera diganti oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang yang berharap bahwasanya dirinya bisa melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bisa berharap bahwasanya dengan akikah itu apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk menghilangkan kotoran baik lahir ataupun batin juga segera terlaksana, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan bantu sebagaimana diharapkan oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuknya. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah. Apa hubungan akikah dengan tarbiyah, dengan pendidikan anak? Apa hubungan akikah dengan masa depan anak? Ya. Kehidupan yang selanjutnya yang akan dia jalani. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud di Ahkamil Maulud beberapa hikmah yang ada hubungannya dengan tarbiyah, dan Masya Allah beliau memperinci dengan sangat banyak ya hukum-hukum yang berkaitan dengan ini. Ada 22 masalah beliau sampaikan di dalam kitab beliau. Dan kita ingin mengetahui apa saja hikmah yang beliau sampaikan di dalam kitab beliau rahimahullahu ta'ala. Hikmah yang pertama adalah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia mengungkapkan kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan tentang Ihya'us Sunnah ini, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Karenanya salah satu riwayat ya yang menyebutkan bahwasanya para ulama mendukung akan hal itu dibawakan oleh Saleh dari ayahnya Abu Abdullah. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, jadi beliau mengatakan sesungguhnya aku berharap apabila ada orang itu berhutang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cepat memberikan ganti untuknya lantaran dia menghidupkan satu di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapatkan manusia sekarang, masyarakat mulai kembali lagi menghidupkan sunnah Nabi SAW. Di sebagian tempat jangankan akikah, kurban saja tidak pernah dilaksanakan. Setahun sekali Idul Kurban, hampir tidak ada penyembelihan kambing atau sapi di daerah-daerah tersebut, dan itu masih terjadi. Ya. Tetapi alhamdulillah kita juga mendapatkan kaum muslimin dan kaum muslimat mulai semangat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dapatkan banyak orang menghidupkan sunnah akikah ini, dan ini adalah kebiasaan yang luar biasa, berbeda dengan umat yang lain dan memberikan manfaat untuk orang lain melalui syariat akikah. Hikmah yang kedua, bahwa manfaat akikah ini merupakan salah satu ibadah yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi nikmat, kemudian dia ingat, kemudian dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba, ya. Dan dalam syariat ini seakan-akan anak itu dibawa ke tempat-tempat yang di situ diagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dibawa kepada suasana yang suasana itu adalah suasana kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting. Anak diajak ke berbagai tempat yang mendorong dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
lingkungan dibuat untuk anak agar dia terbiasa dengan sunnah Rasulullah SAW dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ini adalah semacam persiapan, semacam tausiah untuk masa depan seorang anak. Bagaimana dia dibawa ke dalam lingkungan-lingkungan yang lingkungan tersebut adalah qurbatun lillahi azza wa jalla, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga pemirsa, manfaat akikah ini adalah untuk melepaskan keterkaitan atau ketergadaian ikatan yang ada pada anak tersebut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu ghulamin murtahanun bi akikatihi. Dia seakan-akan masih terikat dengan sesuatu. Dia harus tergadai dari ikatannya itu. Para ulama berbeda pendapat, nanti dikritisi oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tapi sebagian ulama seperti Imam Ahmad mengatakan tergadai dari apa? Tergadai dari kemampuan anak tersebut atau apa yang akan diberikan untuk anak tersebut dalam memberikan syafaat kepada orang tuanya. Jadi apabila sudah diakekahi, ada kesempatan di mana anak tersebut akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Dan bisa saja di hari akhirat orang tua memberikan syafaat kepada anaknya dan anak memberikan syafaat kepada orang tuanya, dan semua orang saat itu membutuhkan syafaat, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwasanya syafaat itu tidak akan diberikan kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah al-idhnu lisyafi', izin untuk yang memberikan syafaat, dan yang kedua adalah ar-ridha bil masyfu', yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang diberikan syafaat. Kita berharap itu, dan kita mengusahakan semenjak kita berada di dunia dengan sesuatu yang disyariatkan. Salah satu di antaranya adalah dengan melaksanakan syariat akikah. Kemudian manfaat yang keempat atau faedah yang keempat, bahwa akikah ini semacam alat untuk melakukan penebusan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan menyembelih seekor kibas, seekor kambing yang besar, dabhun azim, ya. Karena tadinya Ismail alaihissalatu wassalam diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti cinta Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalilur Rahman yang memang telah mendapatkan berbagai ujian dan menyempurnakannya. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, dan tatkala Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa perintah dan Allah berikan karunia kepadanya bahwa Ibrahim melaksanakan seluruh perintah-perintah tersebut. Nah, kita sebagai kaum muslimin ya, yang mengikuti Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan dakwah Ibrahim, bahwasanya di antara syariat Ibrahim yang dikukuhkan adalah kurban, ya. Dan kemudian sebagian ulama menjelaskan bahwa pada syariat akikah ini juga ada semacam fidyah, semacam penebusan sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam ya melakukannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang akikah, beliau mengatakan la uhibbul uquq, aku tidak menyukai kedurhakaan. Maka ini adalah bentuk pernyataan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk tebusan, diwujudkan dalam bentuk penyembelihan hewan sebagaimana disyariatkan kepada kita. Itu adalah manfaat yang keempat. Kemudian yang kelima, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa akikah ini mempunyai hubungan dengan tumbuh kembang anak. Bahwa anak akan bertambah besar, dia akan tumbuh, ya, dan akan berkembang, akan tumbuh fisiknya dan akan berkembang otaknya dan segala hal secara holistik, berbagai hal yang ada pada anak itu akan terjadi pada anak. Ya. Maka senantiasa kita berharap ada keselamatan untuk anak, ada panjangnya usia yang barokah, dijaga dari seluruh godaan-godaan dan berbagai macam godaan yang datang dari syaitan. Akikah diantaranya untuk maksud tersebut, ya. Sehingga
Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, ya, kasih sayang kita kepada anak kita diantaranya kita bentukkan dengan melakukan syariat ini, karena kita berharap tumbuh kembang dia adalah tumbuh kembang yang baik. Fisiknya berkembang secara baik, akalnya berkembang secara baik, dan kemudian ia juga berkembang secara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syabun nasha'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berharap dengan kita melakukan syariat itu bahwa kesalehan itu benar-benar terjadi untuk seorang anak. Di dalamnya ada makna hidup, ada pengorbanan. Di dalamnya ada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terdidik anak itu sejak pertama bagaimana dia berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat atau faedah yang ketujuh, tujuannya adalah untuk menampakkan kegembiraan. Dan suasana gembira ini penting untuk anak. Menampakkan kegembiraan, kebahagiaan atas tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala dan atas lahirnya seorang manusia yang menjadi kebanggaan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala bila kelak dia menjadi seorang yang saleh, seorang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tazawwaju al-waduda al-waluda fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan seorang yang wadud, seorang yang penuh dengan kasih sayang, seorang yang walud, seorang yang diberikan kesuburan untuk berketurunan. Fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terbukti dengan lahirnya seorang anak. Ya, maka itu adalah karunia yang pantas untuk kita mengungkapkan kegembiraan dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kegembiraan dan keceriaan keluarga mempengaruhi kondisi psikis anak. Anak itu juga akan tumbuh kembang dengan penuh kegembiraan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini adalah bagian dari sesuatu yang insya Allah bermanfaat di dalam pendidikan ataupun tarbiyah seorang anak. Selanjutnya pemirsa, faedah yang ketujuh disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syariat akikah ini ingin mengganti tradisi yang buruk. Jamaah yang dirahmati Allah, sebuah adat atau kebiasaan, ya, mungkin niatnya adalah kebaikan, tetapi tidak semua tradisi atau kebiasaan itu benar-benar baik. Seperti yang terjadi pada umat jahiliyah. Mereka juga punya kebiasaan ini. Ya, kebiasaan menyembelih akikah. Di antara kebiasaan itu, mereka lumurkan darah dari sembelihan kambing itu ke dalam kepala anak, ke atas kepala anak. Dan ini adalah tradisi mereka. Ya, ini ada pada mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentu dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, menetapkan adanya akikah itu, tetapi tradisi yang buruk dibuat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah Islam yang telah datang kepada kita. Di dalam Islam ada ketentuan-ketentuan, ya, yang semuanya penuh dengan hikmah. Islam juga mengakui adanya uruf, adanya adat, adanya kebiasaan, terutama adalah yang baik-baik, yang sesuai dengan fitrah manusia, yang lurus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin mengganti tradisi, ya. Dan tradisi yang buruk tersebut diganti dengan amalan-amalan yang baik, ya.
menyembelih hewan yang itu adalah kambing, kemudian dimasak, kemudian dibagi-bagikan kepada fuqara dan masakin. Kebahagiaan itu tidak hanya terpancar dari keluarga yang dikaruniai anak, tetapi juga menyebar kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang lain. Ya, melalui syariat akikah ini mendekatkan antara seorang keluarga muslim dengan keluarga-keluarga yang lain. Sungguh ini adalah sebuah syariat yang sempurna, sunnah yang baik, ya, sunnah yang bagus, ya, yang tadinya dalam adat jahiliyah dilumuri darah, diganti dengan za'faran, diganti dengan minyak wangi untuk melembutkan anak itu rambutnya, membaguskan nanti tumbuhnya, ya. Dicukur ya rambut tersebut. Inilah yang disyariatkan kepada kita. Maka tradisi yang tidak baik yang ada pada kaum jahiliyah dengan syariat akikah ini diganti sebagai tradisi yang baik dan barokah. Manfaat yang ke-8, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa salah satu di antara cara membuang kotoran pada kelahiran seorang bayi adalah membuang rambutnya yang masih lemah, agar rambut tersebut tumbuh rambut yang baru, yang lebih kuat, yang lebih baik, yang lebih nyaman bagi kepalanya. Dan ini dibutuhkan karena rambut itu adalah mahkota di satu sisi, di sisi lain adalah memang melindungi kepala dari berbagai bahaya. Maka rambut yang lemah itu ya dicukur pada hari tersebut dan kemudian diharapkan akan tumbuh setelah itu rambut yang lebih bagus, rambut yang lebih tebal, rambut yang lebih kuat, dan ini lebih baik untuk menjaga kepala sang bayi. Dan ini adalah bagian dari kasih sayang Islam kepada anak kecil dan bagian dari persiapan untuk dia tumbuh lebih baik. Kemudian faedah yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menguatkan posisi anak-anak laki-laki ya berbeda dengan anak perempuan dalam beberapa hukum, dikuatkan dengan syariat karena masing-masing mempunyai peran ya. Bahwasanya ada keserupaan hukum pada mereka. An-nisa'u syaqa'iqur rijal, bahwa wanita itu serupa dengan laki-laki di dalam banyak hukum, tetapi ada beberapa hukum di mana manusia laki-laki lebih berperan dan lebih diberikan tanggung jawab, lebih diberikan ketentuan-ketentuan yang khusus yang membutuhkan mereka mempunyai kekuatan secara fisik, kekuatan secara akal dan seterusnya ya. Dan dari situ Allah Subhanahu wa taala membedakan ya. Bagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Ibnul Qayyim di sini. Kenapa kemudian untuk laki-laki itu harus 2 ekor kambing dan untuk yang perempuan itu 1 ekor kambing? Kita sebutkan paling tidak ada 9 hikmah di sana, luar biasa, dan ada hubungannya dengan tarbiyah. Ya. Bahwa syariat akikah mempunyai hubungan yang erat dengan tarbiyatul aulad. Oleh karenanya, sebisa mungkin jangan tinggalkan syariat ini. Sebisa mungkin hidupkan sunnah ini. Dan buat kaum muslimin, kaum muslimat bergembira dengan syariat akikah ini, dan kegembiraan itu insya Allah ta'ala merupakan rasa syukur dan mempengaruhi tarbiyatu al-aulad. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang di dalam syariat harus mengikuti Rasulullah SAW. Bahwa maksud dan tujuan yang paling besar ya adalah untuk membuang segala kotoran, baik lahir ataupun batin. Ya. Di sini tadi Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala saya katakan mengkritisi tentang salah satu makna kenapa murtahan. Murtahan yaitu tertahan, ya, tergadai, ya. Tergadai dari seorang anak itu memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Beliau mengkritisi dan membahasnya dengan detail. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman di dalam masalah ini, dalam masalah syafaat. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 48, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wattaqu yaumal la tajzi nafsun
an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang ada pada hari itu. Seorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat darinya. Pengkritisan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala adalah mengkhususkan masalah orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam surat Luqman ayat 33, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a." Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutilah suatu hari, yaitu pada hari seorang bapak, walidun, ya, la yajzi walidun an waladihi, bahwasanya seorang bapak tidak bisa menolong anaknya, wala mauludun huwa jazin an walidi syai'a, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang tanggung jawab masing-masing, tapi kita juga tahu bahwasanya ada syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pertemukan antara anak dengan bapaknya, sebagaimana kita sebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Karena bapaknya saleh, maka keturunannya diikutkan kepada bapaknya, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang anak yang memberikan manfaat kepada orang tuanya, sebagaimana memakaikan mahkota karena dia adalah hafiz Quran, atau sebagaimana diangkatnya derajat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala seorang penghuni surga. Kemudian dia bertanya, min aina lihat, dari mana ini? Kemudian dikatakan kepadanya, min istighfari waladika, dari istighfar anakmu kepadamu, untukmu. Maka kita berharap ya bahwa kita mendapatkan kemudahan-kemudahan yaumul qiyamah, hari akhirat, dengan keluarga-keluarga kita. Dan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kemudian beliau menjelaskan atau mengukuhkan bahwa yang dimaksudkan dengan murtahan, tertahan atau terikat itu adalah bahwasanya seorang anak itu intinya akan dibersihkan dari segala kotoran, ya, bahwa anak tersebut dilindungi dari kotoran lahir dan kotoran batin, membuang kotoran batin yang terdapat pada dirinya, ya, yakni dia tergadai, ya, dengan sebab ya seseorang melakukan syariat akikah itu, maka insyaallah taala segala kemudahan dan kebaikan akan ada pada dirinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, pembahasan ini nampaknya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan masih ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan akikah ini dan juga hubungannya dengan pendidikan atau tarbiyatu al-aulad. Aku qouli hadza, saya mohon diri karena ada sesuatu yang perlu diselesaikan setelah ini, juga berupa kajian insyaallah taala. Apabila ada pertanyaan dari studio, mungkin kita cukupkan satu pertanyaan untuk insyaallah taala. Beberapa pertanyaan bisa kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lamu bishawab. Saya kembali ke studio di Ahsan TV. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materi pada kajian sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz barusan dapat menjadi hasanah keilmuan kita. Dan alhamdulillah pemirsa Ahsan TV, dengan berakhirnya materi yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi, maka masuklah kita ke segmen tanya jawab. Pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya seputar topik kajian pada sore hari ini, maka silakan menghubungi kami di line telepon 0813-1829-4352 atau melalui pesan singkat WhatsApp pada nomor 0813-1445-5557. Alhamdulillah, saat ini Ustadz telah masuk pertanyaan pertama melalui pesan singkat WhatsApp dari Ummu Galih di Temanggung. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz sekeluarga.
Saya sudah diakikah oleh orang tua saya, Ustaz. Dulu sebelum kami mengenal sunnah. Akikahnya dengan mengundang tetangga dan di dalamnya ada acara bid'ah, yaitu yasinan, tahlil. Apakah akikah sahnya, Ustaz? Apakah akikahnya sah, Ustaz? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Jemaah yang dirahmati Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, saya tadi lupa menyebutkan bahwasanya seandainya tidak terlaksana pada hari ke-7, juga tidak terlaksana pada hari ke-14, juga tidak terlaksana pada hari ke-21, atau diputuskan untuk memilih salah satu di antara hari-hari yang ada, maka itu sah, ya. Sebab maksud daripada syariat tersebut adalah penyembelihan hewan akikah, bukan pada penentuan hari-hari itu. Demikian juga menjawab pertanyaan yang ada bahwa maksud daripada syariat akikah itu, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dilakukan oleh kedua orang tua kita, ya. Dan itu adalah sah, ya. Selama sudah dipenuhi penyembelihan 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing sesuai dengan ketentuannya, dan kemudian dimasak dan dibagikan, apalagi Masya Allah, itu adalah sebuah kebaikan, ya. Adapun terjadinya kekurangan, ya, sesuatu yang dari luar tercampur pada acara tersebut, ya, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW saat akikah, tidak juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in saat akikah, maka insya Allah itu tidak merusak keabsahan atau kesahihan daripada syariat akikah tersebut, ya. Dan kita justru memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita atas kesalahan itu, dan memohonkan agar Allah Subhanahu wa taala membalas kedua orang tua kita yang telah mengetahui syariat itu dan melaksanakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kedua orang tua kita, dan semoga kita semakin dibimbing ke dalam syariat yang lebih sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon diri, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita insyaallah taala untuk bertemu pada kajian yang akan datang, dan kita akan lanjutkan bagian yang kedua dari pembahasan ini biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas pertanyaan yang barangkali insyaallah tertunda untuk kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum pada Ustadz yang sudah menyampaikan materi pada kajian sore hari ini, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para pemirsa Ahsan TV yang sudah menyimak kajian sore hari ini, dan juga pada penanya dari Ummu Galih tadi Temanggung. Dan kami mohon maaf kepada para penanya yang lain untuk pertanyaan kami skip dulu, dan kami semoga dapat terjawab pada pertemuan kajian-kajian selanjutnya. Kami dari segenap kru Ahsan TV yang bertugas memohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun kesalahan kata dalam kajian ini berlangsung. Dan kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.